Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 25011112096. Saya mahasiswa PPG dengan dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Mataram, program studi guru kelas. Saat ini saya mengajar di kelas 3 pada Sekolah Miss Bustanul Ulum, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Video ini saya rekam sebagai pelaksanaan uji kinerja PPG Daljab 2025 sebagai salah satu syarat kelulusan. Pada praktek pembelajaran kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan di kelas 3 dengan mata pelajaran matematika, materi unsur-unsur bangun datar. Saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL. Demikian perkenalan dari saya. Mohon bimbingan dari arahan Bapak atau Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ketua kelas Rajil, silahkan memimpin doa. Doa dimulai. Absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua ya? Ya. Ibu absen dulu. Fahmi Asari, Hadir. Muhammad Rajil Gufron, Hadir. Al-Azam Abdul Rahman, Hadir. Izul Gufron, Hadir. Hilda Elia, Hadir. Muhammad Syahildin, Hadir. Nazir, Hadir. Muhammad Naufal Hafiz, Hadir. Naziratul Anwara, Hadir. Aisyah Yudiatinara, Hadir. Lailatul Mufarrahah, Hadir. Lydia Tusiha, Hadir. Helwa Aulia, Hadir. Nabilatul Nisa. Hadir semua ya pagi ini. Iya. Semangat nih hari ini. Semangat.
Ayo, yang kalian ketahui di gambar ini apa? Ini gambar apa ini? Empat. Persegi. Empat. Nah, terus kalau ini Panjang. panjang. Ini terus selanjutnya ini di ini kalian udah ada bangun dah. Nah, ini yang ada di sini bangun dah.
Segitiga sama segitiga siku-siku. Segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Sekarang segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah bangun segitiga yang mempunyai 3 sisi yang sama panjang serta mempunyai 3 sudut. Yang sama besar, besarnya berapa? 60 derajat. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang materi bangun dan sekarang kalian simak video yang akan ditampilkan ya. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Fitri Jayandi. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai mengenal bentuk bangun datar. Nah, jadi kita mari kenalan dulu sama bangun datar ya. Bentuk-bentuknya itu ada apa aja. Nah, yang selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk dari bangun datar. Bangun datar itu terdiri dari ada persegi, kemudian ada persegi panjang, selanjutnya ada lingkaran, kemudian ada segitiga, ada belah ketupat, ada jajar genjang, ada layang-layang, dan ada trapesium. Jadi sebelum kalian tahu bentuk-bentuknya seperti apa, bangun datar itu adalah bangun yang memiliki panjang dan lebar. Ya, nah untuk yang pertama adalah gambar persegi. Nah bentuk persegi itu seperti ini. Jadi bentuknya kotak ya untuk persegi. Nah yang selanjutnya persegi panjang. Persegi panjang itu bentuknya adalah seperti persegi tapi dia lebih panjang. Kemudian lingkaran. Nah bentuknya seperti ini ya. Yang selanjutnya adalah segitiga. Selanjutnya lagi ada belah ketupat. Nah bentuknya seperti ini. Yang selanjutnya lagi ada jajar genjang. Jadi seperti persegi panjang tapi sisi kanan dan kirinya dia miring. Yang selanjutnya adalah layang-layang. Sebenarnya layang-layang ini seperti belah ketupat. Hanya yang membedakan adalah bagian bawahnya itu lebih panjang. Kalau belah ketupat itu kan seperti persegi yang dimiringkan. Sedangkan layang-layang seperti belah ketupat tapi bagian sisi bawahnya lebih panjang. Yang selanjutnya adalah trapesium. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari bangun datar yang harus kalian ketahui. Yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai persegi dan persegi panjang. Jadi bedanya apa sih persegi dan persegi panjang dan contohnya ada apa aja? Nah, di sini persegi ya. Sebelah kiri ada persegi dan sebelah kanan ada persegi panjang. Jadi kalau persegi panjang itu adalah lebih panjang daripada si persegi. Nah, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari kalau persegi? Yang pertama itu contohnya ada catur, ya kan? Papan catur ini kan berbentuk persegi atau ada lagi jam. Nah, kalau kalian di rumah yang mempunyai jam yang bentuknya persegi, ini bisa dijadikan contoh sebagai bentuk persegi. Nah, kalau yang persegi panjang ada apa aja? Yang persegi panjang ini ada papan tulis. Nah, kalau kalian di sekolah ada papan tulis di depan kalian ketika guru kalian menerangkan pelajaran. Nah, itu adalah salah satu contoh dari persegi panjang. Nah, yang selanjutnya ada juga meja. Kalau kalian di rumah nih ada meja tamu atau meja makan. Nah, itu bentuknya persegi panjang. Nah, yang selanjutnya di sini ada lingkaran dan segitiga. Jadi di sebelah kiri kalian itu adalah gambar lingkaran, yang sebelah kanan kalian adalah gambar segitiga. Nah, dicontoh di dalam kehidupan sehari-hari, ayo ada apa aja coba kalau yang lingkaran? Coba kalian lihat di sekitar kalian ada apa aja sih yang bentuknya seperti lingkaran? Nah, kalau di sini ada jam. Kalau di tempat rumah Miss, di sini ada jam. Jam Miss di sini berbentuk lingkaran. Nah, mungkin kalian di rumahnya ada yang bentuknya lingkaran apa lagi? Mungkin uang logam. Uang logam juga bisa tuh bentuknya lingkaran. Atau di sini ada juga roda. Nah, roda motor, roda mobil, roda sepeda bentuknya lingkaran. Itu bisa sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa lagi? Nah, ada CD, ada kaset atau
selanjutnya layang-layang. Contohnya adalah permainan layangan. Permainan layangan. Layangan ini adalah contoh dari bangun datar berbentuk layang-layang. Jadi kalian tahu ya, ini layang-layang ada yang seperti yang di atas, ada yang seperti yang di bawahnya. Ini adalah contoh dari bangun datar, belahan ketupat, dan layang-layang. Mungkin di rumah kalian ada lagi yang memiliki bentuknya mirip seperti belahan ketupat atau layang-layang, kalian bisa sebutin saja. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada jejer genjang dan ada trapesium. Nah, yang jejer genjangnya atas ya, contohnya apa aja sih kalau jejer genjang? Bentuknya ada penghapus yang seperti ini. Nah, ini kan sisi kanan dan kirinya miring, maka disebut sebagai bangun datar jejer genjang. Atau ada juga wajik. Tahu ya makanan wajik, kalau kalian potong tuh biasanya dipotongnya miring, membentuk seperti jejer genjang. Nah, kalau yang selanjutnya di sini contoh dari trapesium. Contoh trapesium ada atap rumah kalian di genteng kalian. Nah, kan bentuknya mirip tuh seperti trapesium. Ada juga mungkin dari perahu nih, bagian bawah perahu, badan perahu ya, bentuknya seperti trapesium. Nah, coba lihat di sekitar kalian, mungkin ada bentuk-bentuk yang seperti jejer genjang atau mungkin seperti trapesium. Kalian bisa langsung di komen ya, bentuknya ada apa aja. Coba sebutin sebanyak-banyaknya di sekitar kalian bentuk-bentuk bangun datar. Bisa persegi, persegi panjang, lingkaran, jejer genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, ataupun yang ada di sekitar kalian ataupun yang ada di ruang kelas kalian. Bisa disebutin langsung semuanya ya. Oke, terima kasih. Video kita kali ini kita membahas itu saja dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan lebih bahas perdalam lagi mengenai bangun datar. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa aja ke IG-nya langsung, atau kalian bisa chat di komen, atau kalian bisa langsung email ya, terserah kalian mau nanya apapun boleh terkait dengan pelajaran kali ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ya di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, setelah menonton video, apa yang kalian ketahui tentang bangun datar? Di kelas ini ada enggak? Ada. Papan tulis. Bentuknya apa itu? Papan tulis. Terus jam. Bentuknya selain itu Kaca. kaca apa? Jendela. Jendela. Bentuknya apa? Panjang. Persegi panjang apa persegi? Panjang. Persegi panjang. Selain itu, ayo di kelas ini Meja, Bu. meja apa bentuknya meja? Panjang. Persegi panjang. Ada lagi? Kursi apa bentuknya Miko? Persegi. Persegi empat apa persegi panjang? Terus ada lagi? Ada lagi? Gak ada ya? Berarti paham ya setelah kalian melihat video tadi? Paham ya? Oke, setelah Ibu menyampaikan materi tadi tentang bangun datar dan video yang telah ditampilkan, Ibu akan membagikan tugas kelompok ya. Kelompok. Nih, perhatikan ya lampiran LKPD-nya. Tulis nama kelompok kalian. Nama kalian ditulis di lembar kerja peserta didik LKPD-nya. Ditulis nama kalian. Di sini nih. Nah, ditulis. Siapa yang mau nulis? Panti. Nah, ditulis ya nama kalian. Hah? Iya. Terus yang ini nama kelompok
Selanjutnya ini kan ada soal ya, petunjuk itu nomor 1, bacalah soal atau tugas dengan cermat. Kita sudah ada poinnya nomor 1 sampai 5 ini dibaca ya. Terus dijawab. Ini ada soal bacalah soal atau tugas dengan cermat. Nomor 1 sampai nomor 5 tolong dibacakan ya. Paham? Oke. Selanjutnya ini soal nih nomor 1 sampai berapa ini? Kelima kan? Ini tolong dibaca sama kalian, nanti dijawab ya. Nomor 1 sampai 5. Terus PH kelompok pertama. Kelompok pertama ini ada soalan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tolong dikerjakan diskusi bersama kelompok ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang tadi LKPD yang dikasih ibu itu kan? Ya, Bu. Sekarang kelompok pertama silakan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang kalian kerjakan di LKPD ini. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama anggota 1 Ahmad Jadiko, 2 Laifan, 3 Sifatul Husna, 4 Nurhatus Solehah. Saya akan menjawab pertanyaan berikut. Nama bangun data, jumlah sisi, jumlah sudut, contoh benda di sekitar. 1 persegi seperti contoh busi. Ada 4 sudut, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Besaran 90 derajat. 2 persegi panjang seperti contoh papan tulis. Memiliki 4 sudut 90 derajat. 3 seperti penggaris segitiga yang memiliki 3 sudut besaran 60 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pertama sudah maju ke depan. Sekarang giliran kelompok selanjutnya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, anggota kelompok Hilda Hilda. Kami akan menjawab pertanyaan berikut. 1 persegi. Papan jatuh memiliki 4 sisi sama 90 derajat dengan 4 sudut. 2 persegi panjang, contoh papan tulis memiliki 4 sudut yang besarnya 90 derajat dengan sisi A, B, C, dan D. 3 segitiga seperti contoh bendera segitiga memiliki 60 derajat dengan 3 sudut.